Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Andreas Herget Sinipar, Adrian Arif Juarsa, dan saya sendiri Ridwan Ryan Sregar ingin mempresentasikan hasil PJBL kami struktur beton bertulang dua, yang dimana dosen pengampu Ibu Mutia Putri Lansamna Harahap STMT dan kemudian Ibu Emilia Kadrini STMT. Berikut ada materi pengantar, yang dimana kita akan langsung masuk ke perhitungan, yang dimana akan dijelaskan oleh Saudara Andreas Hergat Sinipar terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan melakukan perencanaan plat lantai yang berada di gedung kimia. Next slide. Berikut ini merupakan di sebelah kiri merupakan data existing dan di sebelah kanan ini merupakan data asumsi. Dan pada soal kami itu menggunakan tipe flat slab dengan drop panel dan kolom kapital dengan jenis panel tepi. Next slide. Dan berikut ini merupakan gambar redesign dan setelah redesign karena di gedung teknik kimia USU itu tidak memiliki drop panel sehingga kami melakukan redesign. Slide berikut ini merupakan visualisasinya dengan SketchUp. Next slide. Oke. Kemudian identifikasi jenis plat seperti yang tertulis pada slide ini didapatkan bahwa plat ini merupakan dikategorikan sebagai plat dua arah dikarenakan lebih kecil daripada nilai yang dapat lebih kecil dari dua. Next slide. Kemudian kita menghitung tebal minimum plat sesuai dari tabel, maka didapatkan hasil seperti yang dapat kita lihat sama-sama, dan hasil yang dapat itu 196,97 mm, lebih besar, dikatakan di sini lebih besar 100 mm sesuai dengan SNI 2847 2013. Maka dikatakan ketebalan plat digunakan seragam, maka diambil tebal plat sebesar 200 mm. Kemudian kita melakukan perhitungan dimensi drop panel. Seperti standar dari SNI 2847 2019, perhitungannya dapat kita lihat sama-sama. H-DP sama dengan H per 4 sama dengan 200 per 4 yang dihasilkan 500 mm. Kemudian masuk ke rumus LX dan LY-nya sehingga dapat menghasil seperti berikut. Dan ketebalan dari drop panel yang digunakan seragam, maka diambil tebal sebesar 50 mm dan dimensi sebesar 1200 kali 1200 mm. Dan berikut ini merupakan perhitungan dimensi kolom kapitalnya. Sesuai dari standar SNI 20 26 131 dari SNI 2847 2019, perhitungan nilai D tinggi efektif penampang asumsikan diameter tulangan D16 dan ketebalan selimut sama dengan 20 mm. Dan hasil yang didapat itu merupakan 170 mm sesuai dengan peraturan SNI tadi. Sehingga dimensi kolom kapital yang digunakan diambil sebesar 700 kali 700 mm. Kemudian kita hitung beban terfaktornya. Hasil dari beban terfaktornya merupakan 660 kg per meter kuadrat. Oke, Selanjutnya, akan saya lanjut. Berikut adalah arah longitudinal dan arah transversal. Dan di situ terlihat ada lajur kolom dan lajur tengah ya. Kemudian kita hitung momen pada bentang longitudinal. Yang pertama adalah bentang eksterior. Rumusnya sebagai berikut dan didapat M0-nya itu adalah 12,9 ton meter. Setelah itu kita distribusi momen arah longitudinal. Untuk bentang eksterior
kita menggunakan untuk mencari momen negatif dan positifnya, kita menggunakan SNI pasal 13633, 13641 hingga 13644. Di mana didapat MN interiornya sebagai berikut, MP maupun MN eksteriornya. Kemudian di strip momen arah longitudinal, kita menggunakan yang di tanda merah, tanda merah. Nah, sehingga kita didapatkan delta F-nya itu sama dengan 0 karena kita tidak menggunakan balok. Kemudian L2 per L1-nya didapat 0,53. Yang dimana kita menggunakan rumus yang ini karena L2 per L1 yang sama dengan 0 tadi. Dan di itu kita semua menggunakan 75%. Sehingga MN lajur kolomnya dikalikan dengan 75%. Dan juga MN lajur tengahnya. Sehingga didapat hasil sebagai berikut. Kemudian untuk mencari momen positifnya, dikalikan diambil dari tabel SNI 13644 yang dimana sebagai berikut 60%. 6,708 didapat dari yang di awal tadi, yang ini. Momen positifnya 6,708. Oke, sehingga rekapitulasi untuk arah longitudinalnya dengan M0 12,9 ton meter adalah sebagai berikut. Yang dimana momen maksimalnya ada di minus 6,772, yang dimana minus ini hanya sebagai arah saja, tanda arah. Kemudian berikut adalah gambar momen lajur tengah dan kolom eksterior. Kemudian kita hitung momen pada bentang transversalnya. Bentang eksteriornya ya sebagai berikut. Didapat M0-nya itu 5,91 ton meter. Kemudian distribusi momen arah transversal. Didapat momen negatif interiornya sebagai berikut. Momen positif dan momen negatif eksteriornya sebagai berikut. Di mana kita distribusikan momen pada arah transversal. Karena kita tanpa balok tepi, kita menggunakan angka berikut. Dikalikan dengan angka berikut. Kemudian kita cari momen negatif interiornya. Sama seperti di awal kan kita tidak memiliki tidak memakai balok, makanya ini 0. Sehingga kemudian L2 per L1 ini 3,7 per 7 didapat 0,53. Seperti yang di arah longitudinal tadi kita kalikan seperti biasa. Kita ambil dari tabel berikut. Karena ini 0,5 dan ini 0,53. Sebenarnya jika angka kita seperti ini 0,53 kan dia tidak pas dengan 0,5. Nah, itu sebenarnya kalau kita mendapatkan L2 per L1-nya ini lebih besar dari satu, itu kan angkanya berbeda nih. Maka itu bisa digunakan dengan interpolasi linear. Akan tetapi karena L2 per L1 kita sama dengan 0 tadi, angkanya sama semua 75. Jadi kita tidak perlu menginterpolasikannya. Dan ini dapat momen negatif interiornya sebagai berikut. Kemudian momen positifnya sama seperti yang di atas. Kita ambil dari sini. Didapat sebagai berikut. Dan rekapitulasi untuk arah transversalnya dapat sebagai berikut. Dan yang paling besar terdapat pada momen negatif interiornya yaitu minus 3,103 ton meter. Dan berikut adalah gambar momen lajur tengah dan kolom eksteriornya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Adrian. Alright, saya akan menjelaskan untuk materi perencanaan tulangan dari Pak Antai. Next. Pertama, tulang utama. Dengan pertama itu menghitung nilai D atau tinggi efektif penampang, dia mengasumsikan D16 dan C atau ketebalan selimut atau beton sebesar 20 mm. Dengan rumus D sebagai berikut, dan diambillah nilai yang terkecil, diambil 170 mm. Dan untuk lajur kolom D dengan tebal panel 20 kurang 30 170 mm. Dan untuk lajur tengah D 200 kurang 30 110 mm. Next. Nah, ini merupakan rekapitulasi dari perhitungan momen yang sudah dijelaskan tadi dan mengambil M max sebesar 6,772 ton meter untuk arah longitudinal dan 3,103 ton meter untuk arah transversal. Next.
kita menghitung AS perlu arah longitudinal dengan M ultimate sebesar 6,773 ton meter dan asumsikan J yang berkisar di antara 0,9 sampai 0,95 diambil 0,925 bukan minus. AS perlu sama dengan rumus berikut MU per eh, faktor reduksi kali tensile strength kali Z kali D, maka didapatkanlah AS perlu untuk arah longitudinal sebesar 1057,22 mm kuadrat dan arah transversal sebesar 239,52 mm kuadrat. Next. Terus kemudian kita menghitung nilai A dan nilai A per D. Kita menggunakan standar 10.2.7.3 dari SNI 2847 2013, di mana B sama dengan C2 atau lebar kolom tambah 3H atau tebal plat. Didapatkanlah B sebesar 1100 mm. Untuk arah longitudinal dengan rumus AS kali FY per beta 1 kali F aksen C kali B, didapatkanlah 0,11. Karena 0,11 masih ya, 0,11 kurang dari angka 0,325, maka termasuk tension control. Begitu juga dengan yang arah transversal. Next. Ya. 0,375 sudah pas, maka angka-angka tadi termasuk tension terkontrol dan menggunakan faktor reduksi sebesar 0,9. Berikut merupakan tabel kebutuhan tulangan arah longitudinal. Bisa dilihat di sini bahwa digunakan tulangan dengan diameter 16 dengan tulangan minimum 6, 4, 4, 4, 4 dan yang dipasangkan sebanyak 7 buah. Dan dengan jarak maksimal atau spacing sebesar 400 mm dan yang dan memakai AS pakai. Oke, next. Begitu juga dengan yang arah transversal juga. Next. Nah, tulangan susut terbagi. Kita menggunakan standar 7.12 dari SNI 847 tahun 2013. Next. Digunakan diameter tulang susut asumsikan sebesar 14 mm dengan diameter susut sama dengan tebal susut sama dengan H kurang TS dikurang diameter tulangan susut per 2. Dapatkanlah 200 kurang 20 kurang 14 per 2 sama dengan 173 per milimeter. Dikarenakan Fy pada data asumsi kita sebesar 420 MPa, maka rho min atau massa jenis minimum menggunakan rumus 0,0018 kali 420 per Fy, di mana dapatkanlah 0,0018. Jika ditinjau per 1000 mm, maka A SH sama dengan rho kali B kali D susut sebesar 311,4 mm kuadrat. Spasi tulangan susut dan suhu tidak boleh melebihi nilai terkecil 5H atau 1000 mm dalam kasus ini dan 400 mm. Maka digunakanlah spasi maksimum 400 mm. Dan perhitungan ASP yaitu 1000 per spasi kali 1/4 VD kuadrat dapatkanlah nilai 341,91 mm kuadrat. Di mana ASP lebih besar dari ASH dan itu sudah memenuhi kriteria. Maka digunakanlah 2D14 dengan spasi 450. Next. Analisa kapasitas geser bagian kolom dalam atau perhitungan punching shear. Pada bagian drop panel dengan rumus DR rata sama dengan 200 plus 50 kurang 20 kurang 16 dapatkan 214 mm. Dan dengan B0 sama dengan 4 kali lebar kolom ditambah dengan DR rata didapatkan 2856 mm. Dengan VU dengan LY per LX dikurang lebar kolom ditambah DR rata kuadrat dikali Q ultimate dapatkanlah 17.040,02 kg atau 167,11 kN dengan sigma VC
dan didapatkan sebesar 756,34 kilonewton, di mana sigma apa eh, geser beton lebih besar daripada geser ultimate, maka dibilang maka sudah oke. Next, pada bagian plat dengan nilai rata 200 200 kurang 20 kurang 16 sebesar 164 mm dengan panel 4 kali lebar drop panel ditambah nilai rata dapatkanlah sebesar 5456 mm dengan geser ultimate 9 kilonewton dan geser geser beton sebesar 1107,3 kilonewton, dimana juga sama VC lebih besar dari VU, maka sudah masuk ketentuan. Dikarenakan di semua kondisi pada bagian kolom dalam memenuhi kapasitas geser, maka tulangan geser tidak diperlukan pada perencanaan tulangan untuk bagian kolom dalam. Next. Sekarang pada bagian kolom luar dengan pada bagian drop panel dengan X variabel X sama dengan lebar kolom ditambah daerah rata bagian drop panel per 2 didapatkan 607 mm dengan Y panjang kolom plus daerah rata sama dengan 714 mm dengan B02X tambah Y dapatkan 1928 mm dan dengan geser ultimate dengan rumus berikut dan didapatkan 79,43 kN dan dengan geser beton didapatkan 510,58 kN di mana geser beton lebih besar daripada geser ultimate yang masuk ke kriteria. Next. Pada bagian plat dengan rumus yang sama, X lebar kolom plus daerah rata bagian plat per 2 500 plus 64 500 plus 164 per 2 dapatkan 580 mm. Nah, dengan rumus yang sama didapatkanlah bahwa geser beton lebih besar daripada geser ultimate, maka sudah masuk kriteria dan dikarenakan di semua kondisi gaya gesernya memenuhi kapasitas geser, maka tulangan geser tidak diperlukan pada bagian kolom luar. Next. Berikut gambar perencanaan tulangan. Ya, next. Nah, penulangan arah longitudinal dari gambar 8.7.4.1.3a dari SNI 847 2019 berikut merupakan koefisien-koefisien dari perkalian dengan panjang uh, nominal, panjang bersih. Next. Dengan drop panel sebelumnya dapat karena dikali dengan 0,33 dapatkan dari ukuran sebagai berikut dan dikali 0,2 dapatkan 1300 mm dan dikali dengan 0,22 dikali bentang bersih dapatkan 9430 mm. Untuk penulangan panel arah longitudinal dipakai diameter 16 dengan spacing 300 dengan seperti tabel sebelumnya. Berikut gambar kerja penulangan arah longitudinal. Next. Penulangan arah transversal dengan standar yang sama, dengan drop panel sama, variabel yang sama, dengan arah longitudinal. Next. Berikut merupakan angka-angkanya dan digunakan juga penulangan sebesar diameter 16 dengan spasi 300. Next. Berikut gambar kerja penulangannya. Next. Berikut tampak atas dari data penulangan untuk tulangan yang menahan momen positif. Berikut tidak digunakan diameter 16 dengan spasi 400 pada tabel berikutnya dengan spasi maksimum 400. Ada juga dengan D16 300. Next. Berikut merupakan penulangan yang menahan momen negatif di mana pada lajur tengah dikarenakan merupakan momen positif maka tidak ada momen negatif dan tidak perlu tulangan untuk menahannya. Didapatkanlah diameter 16 dengan spasi 400 dan 300. Baik, next. Berikut merupakan dokumentasi pengukuran dari kondisi existing pada gedung teknik kimia. Oke, next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.